Rusia dan Israel bersepakat untuk saling membantu ketika nanti perang Armageddon terjadi. Karena ketika perang Armageddon, Rasulullah SAW menyebutkan, innakum satakhuduna hilfan bi Bani Asfar. Kalian akan membuat perjanjian dengan Bani Asfar, kaum berkulit bule. Yang berkulit bule ini Eropa. Siapa? Titik tolak kebangkitan Islam nanti adalah Timur Tengah dan Asia. Dan Asia itu adalah Indonesia. Timur Tengah dua, Syam dan Khurasan. Syam, Palestina, Suriah, Khurasan, Afghanistan. Sekarang sudah mulai kuat. Ya, Amerika sudah mulai hengkang dari Afghanistan. Artinya Taliban berkuasa penuh kembali atasnya. Panji hitam sudah berkibar di Khurasan. Dan itu syarat pasukan Imam Mahdi intinya sudah ada. Tinggal menunggu kedatangan Imam Mahdi musim haji. Dan Israel bersepakat untuk saling membantu ketika nanti perang Armageddon terjadi. Karena ketika perang Armageddon, Rasulullah SAW menyebutkan, innakum satakhuduna hilfan bi Bani Asfar. Kalian akan membuat perjanjian dengan Bani Asfar, kaum berkulit bule. Yang berkulit bule ini Eropa. Siapa? Rasul menyebutnya dalam hadis lain Romawi. Bapak Ibu, siapakah Romawi? Romawi, Yunani, Armenia, Balkan itu keturunan yang sama. Nabi Ismail punya anak perempuan. Beliau punya putra 12, punya anak 12. Salah satunya perempuan. Menikah dengan Al-Ais, anak pertama Nabi Ishak. Kalau dari Nabi Ismail ke bawah, murni, itu dari bangsa Arab, hanya satu Nabi Muhammad. Ketika putrinya dinikahkan, kalau Nabi Ishak itu dari Nabi Yakub, Bani Israel semua, Yahudi, ya, bangsa Semit. Kemudian, putrinya Nabi Ismail, ya, Mas'amah, bukan Mas'amah, Nasa'amah, bagus loh namanya, Maslamah ini menikah dengan Al-Ais, anaknya Nabi Ishak yang pertama. Nah, dari Al-Is pernikahan dengan Maslamah inilah lahir Rum, Arman, dan Yunan. Rum menjadi Romawi, Yunan menjadi Yunani, Arman menjadi Armenia, Yugoslavia dan Rusia, Cina dan Khazaria, plus Mongolia yang sekarang menguasai Cina. Nah, Rasulullah menyebutkan pernikahan ini terjadi, mengaitkan antara bangsa Arab bersatu dengan Bani Rum. Nah, Rasulullah menyebutkan di akhir zaman, di perang Armageddon, kalian akan bersekutu dengan Bani Asfar, bangsa yang berkulit bule. Tuqatiluna aduwwan min waraikum, memerangi musuh di belakang kalian. Musuh di belakang kalian ini siapa? Yang menjadi musuh Bani Rum saat itu. Kalau bukan Rusia, Cina. Kalau bukan Cina, Israel. Kalau bukan Israel, Iran. 4. Rusia, Cina, Israel, Iran. Ini akan diperangi ketika Arab bersekutu dengan kaum muslimin. Lupakah kita? Raja Salman sudah menyerukan agar negara-negara Arab bersatu memerangi Iran. Ya, dan ini disambut oleh Donald Trump. Bahkan Donald Trump mengundang semua negara Eropa untuk mengadakan KTT luar biasa menyambut Armageddon ini. Dan itu sudah terjadi. Nanti saya perlihatkan. Itunya fotonya penumpang. Memerangi musuh di belakang mereka. Ya, ini musuh-musuhnya. Antara Syiah, Zionis, ateis komunis Cina, dan Rusia. 4 negara itu. Dan ini mereka sedang membuat koalisi. Ini yang membuat mereka melakukan persekutuan dengan bangsa Arab. Dan ini mengancam dominasi Eropa dan Arab di tanah Timur Tengah. Lalu hasil kesepakatan antara Benyamin Netanyahu dan Vladimir Putin diserahkan kepada eksekutor mereka. Siapa eksekutornya? Iran. Lalu saya agak berat kalau saya melanjutkan, Bro. Kalau saya melanjutkan khawatir ada yang sakit hati dan protes, Bro. Boleh saya lanjutkan? Nggak akan protes? Ini pendapat saya dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Nggak akan protes ya? Ini nggak live, Pak? Nggak, baik. Nggak akan protes ya, sekali lagi ya. Iran mencari negara yang terkuat di Asia untuk bekerja sama dalam menggolkan program Yahudi dan Rusia. Siapa?
Kalau ada yang protes ya, kalau protes nanti setelah kajian. Saya bisa mempertanggungjawabkan ya, terbukti ya Mas. Nah ini semua nanti pada akhirnya akan memicu terjadinya perang antara blok barat dan blok timur. Inggris segera mengirimkan 2 armada pasukan terbesarnya dengan 2 kapal induknya di Laut Cina Selatan. Sekarang sudah ada Inggris tuh. Ini memicu perang dunia kedua. Amerika dan Rusia sekarang sudah mulai memanas. Serih tembal antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Ya, perang bawah. Ini yang disebut dengan huru hara akhir zaman, dan saya khawatir ini adalah Armageddon, Bapak Ibu. Jadi ya, ini sesuatu yang membuat hati kita sakit kepada Allah. Raja Salman datang ke Cina dan memberikan dukungan kepada Xi Jinping, ya, Presiden Cina, dan menyetujui kamp konsentrasi Muslim Uighur. Ini menyakiti hati kaum muslimin, dan ini diprotes oleh pimpinan MAPIN dari Malaysia, bahwa perbuatan Raja MBS Putra Mahkota, MBS ini, Pangeran MBS ini menyakiti hati umat Islam seluruh dunia. Dan dia pun membuat marah asang ayah, sehingga makin meruncing hubungan antara ayah dan anak. Lupakah kita? Ciri-ciri Imam Mahdi akan datang apabila matinya seorang raja, seorang khalifah di tanah Arab. Yattatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 orang anak laki-laki di sisi pemberanan kalian setelah wafatnya seorang raja. Rasul menyebutkan khalifah bermakna raja karena di zaman itu para ulama ahli hadis sepakat tidak ada raja, tidak ada khalifah, yang ada adalah raja. Mereka berperang, berebut kekuasaan. Fala yasir ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan. Sampai datang pasukan dari timur, kata Rasulullah. Rasulullah berdiri di Madinah. Sampai datang pasukan dari timur. Timur yang dimaksudkan mana? 2, antara Khurasan, tapi saya kira Khurasan bukan timur. Rasulullah maksudnya menyebutnya Khurasan ya Khurasan. Timur ini ada kemungkinan adalah Indonesia. Insya Allah ya Pak, Indonesia. Insya Allah. Makanya nanti kita akan diuji oleh Allah kesungguhan kita untuk menjadi negara pemimpin kebangkitan Islam, karena tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah ya para Allah. Silakan lihat dalam sejarah, tinggal Indonesia dari negara Islam yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, dan ini dikatakan oleh para pemimpin Timur Tengah.